Kan kita juga punya perasaan ya Pak, sebaik-baiknya kita kalau memang udah sangat tersakiti nih Pak gitu. Tapi kita disakitin terus Pak, apa yang harus kita lakukan sih Pak? Ini bukan pengalaman pribadi ya. Bisa, tapi ternyata ada omongan-omongan negatif nih. Wah, penjilat nih, ngejilat bos biar naik pangkat. Atau misalnya cari muka. Jadi jangan sampai omongan jelek dari bibir orang, mulut orang itu merubah kebiasaan baik kita. Betul sekali. Makanya abaikan aja itu dia. Karena emang gue pikiran ya. Shalom, selamat malam sahabat curhat bersama New Life. Berjumpa lagi nih bersama kami di acara yang pastinya udah gak asing lagi. Di manakah itu? Yaitu di Curhat bersama New Life. Ya, berjumpa lagi bersama saya Anne dan narasumber kita yang luar biasa yang nanti akan membagikan nilai-nilai kehidupan yang pastinya akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu temanya emang boleh sebaik ini. Iya, kalau di luaran sana emang boleh secantik ini, seganteng ini, seviral ini, tapi kalau malam hari ini kita akan bahas emang boleh sebaik ini. Nah, kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini yang tentunya sangat baik, ya pasti akan membagikan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Ya, selamat malam Pak Funix. Ya, selamat malam Nah. Ya, gimana kabarnya Pak? Oh, tentunya luar biasa malam ini. Wah, luar biasa, ya. Karena ini memang temanya Bapak banget ya. Baik ya. Emang boleh sebaik ini. Nah, Pak, tapi masalahnya kalau misalnya orang baik itu suka dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau memang perbuatan baik kita itu dimanfaatkan oleh orang lain? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Tapi sebelum kita masuk menjawab pertanyaan tadi, kita mesti tahu dulu prinsip-prinsip baik ini menurut apa, perbuatan boleh sebaik apa kita gitu ya. Nah, tentunya kalau sekarang banyak orang yang menganggap baik itu menjadi abu-abu. Kenapa? Karena bukan berdasarkan firman. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sebaik apa menurut firman. Jadi, nah sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang Kristen ya, bahwa hidup baik itu mutlak. Ya, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini waktu di dalam Efesus 2 ayat 89 itu, ayat yang ke-89 itu bicara bahwa kita ini diselamatkan itu karena kasih karunia. Betul. Pemberian Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi benar-benar karena iman. Kasih karunia. Karena iman kita percaya sama Yesus dan kita diselamatkan. Namun di ayat yang ke-10-nya, ayat 9 itu bilang kita diselamatkan karena iman, kasih karunia karena iman, dan bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita, tapi itu karena kebaikan hati Tuhan. Ya, kita diselamatkan. Makanya jangan ada orang yang memegahkan diri, tidak ada orang yang sombong dengan, oh saya bisa selamat karena hebat saya, gagah saya, karena perbuatan baik saya. Nah, di ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat 10 itu bilang bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Bahwa harus mutlak bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu harus hidup baik, harus hidup melakukan perbuatan baik, ya. Nah, seringkali banyak orang yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, ya walaupun salah tapi dia bilang berbuat baik. Betul. Ya, perbuatan baik. Misalnya contoh, oh bohong kecil-kecil nggak apa-apa, untuk kebaikan. Oh bohong untuk kebaikan, seperti gitu. Itu kan nggak Alkitab, ya nggak sesuai firman Tuhan. Tapi banyak orang menganggap bahwa kenapa tidak? Kalau itu teman saya, mau tolong teman saya ya, saya absenkan lah. Misalnya dalam kuliah misalnya, ada mahasiswa yang absenkan temannya, dianggap itu perbuatan baik.
Betul. Nah, tapi sesungguhnya itu bukan perbuatan baik, ya. Itu abu-abu. Menurut dunia itu baik, tapi menurut Allah itu berbeda. Jadi yang kita akan bicarakan malam hari ini bicara tentang perbuatan baik yang sesuai dengan standar firman Tuhan, ya, kebaikan menurut kata firman Tuhan. Jadi apa yang kalau menurut firman Tuhan, apa yang baik itu katakan ya, apa yang salah katakan tidak, ya gitu kan. Apa yang benar katakan ya, apa yang salah katakan tidak. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Ana tadi bahwa kalau kita sudah kalau kita melakukan perbuatan baik, tetapi ada orang yang menyalahgunakan, ya kan, kebaikan kita, bagaimana sih sikap kita, tindakan kita? Kadang kan sebel, aduh, udahlah nggak usah lagi sama dia, gitu. Iya, secara manusia memang begitu, ya, dan memang banyak orang yang melihat peluang itu. Kalau ada orang baik, kalau bisa dimanfaatkan, kenapa tidak gitu ya? Itu dunia. Tapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saya percaya tidak akan berpikir begitu karena punya standar yang sama di seluruh dunia bahwa kita Alkitab mengajarkan bukan memanfaatkan orang lain. Nah, kalau ditanya bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang memanfaatkan peluang itu, ya, kebaikan kita, ya Alkitab bilang kita harus belajar cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kayak gitu. Artinya apa? Kita harus melihat juga, ya, orangnya seperti apa. Kalau misalnya dia mau melakukan, kadang-kadang kan ada orang karena pingin sesuatu untuk melakukan melakukan sesuatu itu karena ada maunya, gitu kan. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita harus bijak, ya, untuk melihat apakah orang ini memang benar-benar butuh pertolongan, perbuatan baik kita. Misalnya dia mau pinjam uang, gitu ya, mau pinjam uang. Nah, kan kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat kalau orang ini baru kenal sudah pinjam uang, kan itu jadi tanda tanya, ya kan? Ya, tapi kalau dia sudah lama bersahabat dan memang dia mengalami kesusahan, ya mungkin kita bisa membantu, bukan pinjam. Kalau di dalam prinsip-prinsip yang kami ajarkan di gereja kami bahwa kalau ada orang susah, nggak bisa makan, tapi mereka butuh makan, mereka datang ke gereja dan kami menyiapkan bantuan seperti gitu. Ya, jadi bukan minjam-meminjam seperti gitu. Jadi saya kira kita bisa melihat, ya, dari sudut pandang kebenaran firman, ya, kita bisa melihat orang ini apakah benar-benar kesusahan gitu atau membutuhkan pertolongan sehingga dia pantas ditolong gitu, ya, wajib ditolong, ataukah dia hanya memanfaatkan kita karena dianggap bahwa kita ini baik. Ya, jadi kita butuh hikmat Tuhan seperti gitu juga. Melihat sikon, ya. Jadi jangan cepat-cepat, karena kita orang baik, orang Kristen harus tolong, semua kita tolong. Enggak juga gitu kan. Kita harus bisa berhikmat di sana. Ya, gitu. Siapa yang akan kita bantu juga kita lihat dulu orang tersebut, ya Pak, ya. Ya, harus begitu. Kita lihat juga. Maksudnya soal memanfaatkan tadi, ya. Tapi kalau bilang membantu, kita wajib sebetulnya membantu semua orang yang dalam kesusahan, ya. Karena orang yang susah itu bukan memanfaatkan, ya kan, memang dia perlu dibantu. Tapi kalau kondisinya orang-orang yang pingin memanfaatkan situasi, ya kita harus pelajari dulu gitu, ya. Ya, seperti gitu maksudnya. Luar biasa sekali. Nah, Pak Fonis, kalau misalnya di dunia kerja, karena kan berbicara soal kebaikan bukan hanya di dalam keluarga atau di dalam komunitas kita saja, ya. Betul. Misalnya di dunia kerja nih udah bekerja baik gitu kan, melakukan yang terbaik, suka bantu teman gitu. Orang mau ngerjain apa kita bantu kalau saat kita bisa. Tapi ternyata ada omongan-omongan negatif nih. Wah, penjilat nih, ngejilat bos biar naik pangkat. Atau misalnya cari muka kayak gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan menghadapi omongan-omongan mulut orang nih yang gak baik sama kita? Iya. Kalau saya ya melihat dalam kondisi seperti itu, ya orang ini bisa jadi karena dia iri aja kali, ya. Karena dia iri aja. Tapi jangan sampai karena ada orang-orang yang seperti itu, yang suka fitnah dan lain sebagainya, lalu kita akhirnya berubah. Kebaikan kita, habitat kita, gaya hidup kita yang suka menolong itu lalu berkurang. Itu jangan, ya, karena begini, kebenaran itu
itu akan dinyatakan, ya. Selama kita bukan tujuannya menjilat, selama kita memang bekerja dengan baik, tujuan kita untuk memajukan perusahaan, menolong pimpinan kita, menolong sahabat kita supaya pekerjaannya lebih cepat selesai, dan saya kira itu bagus, hal yang baik, yang positif, dan memang Tuhan juga rindu anak-anak Tuhan hidup seperti gitu. Nah, kalau ada orang-orang yang memfitnah kita dengan berkata bahwa kita ada penjilat, abaikan saja. Karena seorang bos pasti tahu orang ini menjilat atau enggak, ya. Karena dalam proses perjalanan itu kan akan ketahuan, bisa dibaca karakter seseorang. Jadi untuk orang-orang yang mungkin mengalami hal ini, ya seharusnya santai aja. Ya, santai aja, tetap melakukan yang baik, tetap bantu temannya, tetap berbuat baik dalam dalam segala apa yang dilakukan, apalagi dalam perusahaan. Itu penting sekali karena itu menjadi poin penting bagi seorang pimpinan untuk menilai kita, ya seperti gitu. Jadi jangan sampai omongan jelek dari bibir orang, mulut orang itu merubah kebiasaan baik kita. Betul sekali. Makanya abaikan aja itu dia. Karena emang gue pikiran ya, kadang-kadang kan orang iri dengan kita karena melihat bos baik dengan kita, ya bos senang dengan kita, karena habitat kita suka membantu orang, nolong orang. Itu perbuatan baik yang Tuhan juga memuji hal itu. Tuhan suka seperti itu. Iya. Nah, buat sahabat curhat, kalau sahabat curhat nih mau curhat, mungkin punya pengalaman yang sama ya nih Pak, melakukan perbuatan baik misalnya tapi disemena-menakan, atau mau curhat tentang apa aja, boleh nih langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam ya. Atau kalau misalnya nggak mau ketahuan akunnya, boleh WA langsung di 0819 081 7-nya 4 kali 1, dan nanti akan dijawab ya setiap curhatan dari sahabat curhat dimanapun Anda berada. Ya, kita kembali lagi ke tema, emang boleh sebaik ini? Iya. Nah, kalau misalnya kita udah sangat baik sama orang, di dalam hidup kita sudah baik Pak, tapi orang itu terlalu nyakitin hati kita. Kan kita juga punya perasaan ya Pak, sebaik-baiknya kita kalau memang udah sangat tersakiti nih Pak gitu, perlukah kita masih terus berbuat baik? Misalnya kita udah baik sama si A, udah baik sekali, tapi kita disakitin terus Pak, apa yang harus kita lakukan sih Pak? Ini bukan pengalaman pribadi ya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita memang harus menjadi teladan, ya. Berbuat baik itu harus penting. Nah, pertanyaan tadi, gimana dengan orang yang terus-terus melakukan perbuatan menjelek-jelekan kita, tidak menganggap kebaikan kita, apa yang kita lakukan buat dia anggap sepele dan ya tidak berarti bagi dia. Saya kira kita juga tidak perlu sampai terus-terus melakukan ya biasa-biasa aja dengan dia, ya kan? Karena apa? Karena bagi orang yang model begitu, sama kita melempar yang berharga di dalam lumpur, dalam kubangan gitu ya, melempar emas atau berlian ke kubangan gitu, kubangan babi, ya. Jadi harusnya kita lebih wise, lebih bijaksana dalam menghadapi orang-orang sebegini. Tapi soal perbuatan kita bisa mengampuni, kita masih tetap bisa bersahabat dengan dia, masih bisa mengasihi dia. Tapi bukan berarti bahwa kita juga mau terus berbuat baik, maksudnya membantu dia dalam berbagai apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa belajar gitu ya, bisa belajar seperti gitu. Atau kalau karena sahabat kita bisa langsung terus terang bicara dengan dia, ajak ajak ngobrol bahwa kenapa sih kamu itu seperti gitu, iya kan? Kenapa sih aku sudah melakukan ini demi kebaikanmu, toh kamu enggak peduli, apa sih yang kamu pikirkan? Mungkin dia punya pandangan yang lain, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata bahwa dia itu punya yang selama ini dianggap biasa aja, pertolongan itu tidak menghargai dan mungkin dia punya pendapat yang lain, punya masalah yang lain gitu. Makanya kita harus komunikasi
untuk sahabat atau orang terdekat kita mungkin yang mengalami seperti gitu. Jadi tetap melakukan yang baik. Supaya apa? Supaya mungkin karena kita terus-terus melakukan baik, suatu saat mungkin dia akan mengalami perubahan. Iya, karena beberapa kisah ya, pengalaman yang dalam pelayanan kami, ada sebuah keluarga rumah tangga suami istri yang terus menyalahkan istrinya, terus menganggap apa yang istrinya lakukan salah, dan tetapi istrinya ini selalu terus berdoa dan dia selalu melakukan yang baik buat suaminya. Akhirnya suatu ketika suaminya sadar bahwa selama ini dia salah, dia keliru, dan akhirnya terjadi pemulihan hubungan yang baik seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu hubungannya dengan orang luar ya Pak Onyx ya. Kalau misalnya hubungannya dengan orang yang sering intens ketemu nih 20 ya nggak 24 jam juga lah, maksudnya sering sekali misalnya sama pasangan hidup nih Pak. Kalau pasangan hidup apalagi di kota berkembang ya, sering terjadi yang namanya katanya perselingkuhan nih Pak. Kalau sampai pasangan berselingkuh, membohongi kita seperti itu, haruskah pasangan yang berselingkuh itu diampuni Pak? Karena kan rasanya sakit banget tuh Pak. Itu sampai berapi-apian nanti, sakit banget itu ya, selingkuh itu ya. Ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa perbuatan itu menyakitkan, baik itu suami maupun istri. Dan satu hal yang kita mesti belajar bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita. Terlalu banyak dosa perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni kita. Nah, apalagi dalam hubungan suami istri misalnya, ya kita harus mengampuni. Tentunya harus ada penyelesaian, ya harus ada penyelesaian. Jangan berarti bahwa kita ampuni dan membiarkan terus seperti itu. Tentu tidak. Ya paling tidak kita ngajak diskusi suami istri. Lalu kalau memang tidak ketemu titik temunya ya, tidak menemukan jalan atau solusi, boleh ke gembala misalnya, ke hamba Tuhan, atau ke orang yang terdekat yang bisa dipercaya gitu. Misalnya ada orang tua yang mungkin bukan orang tua kandung, tapi dia sebagai orang yang dianggap tua ya, yang bijaksana, yang dituakan ya kayak gitu ya. Mungkin itu bisa memberikan nasihat. Ya. Jadi kalau tanya prinsipnya, apakah kita juga perlu mengampuni? Tentu. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Karena kalau kita pikir siapa sih yang tidak punya salah gitu ya. Nah memang kalau ditanya sudah sakit kayak Ana tadi semangat, iya saya diselingkuhin dan lain sebagainya. Ya memang di satu sisi sakit ya. Saya tahu persis orang yang mengalami perselingkuhan itu ya sakit rasanya, apalagi karena cinta ya, sudah cinta dalam terus diselingkuhin. Nah itu sakit banget gitu ya. Dan kalau sudah menikah, ya tidak ada alasan untuk kita berpisah gitu ya, karena Alkitab berkata bahwa tidak ada perceraian. Apa yang sudah disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, bagian kita adalah memperbaiki, ya memperbaiki, tetap berbuat baik, ya. Paling tidak komunikasi itu coba kembali dibangun, sehingga ditemukan kenapa sih sampai seperti itu, ya begitu. Nah. Iya, bahkan saya pernah dengar nih Pak, karena diselingkuhin sama pasangannya, begitu sakitnya katanya, kalau dia bisa melakukan, saya juga bisa melakukan. Akhirnya terjadilah balas-membalas, karena kan tidak boleh berpisah, katanya tidak boleh cerai. Akhirnya sama-sama saling menyakiti itu Pak. Iya, Alkitab bilang begini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan prinsip ini saya kira memang benar adanya. Banyak orang yang sudah praktekkan, ketika orang melakukan kejahatan tapi dibalas dengan kebaikan, akhirnya orang yang berbuat jahat itu berubah, jadi baik sama dia.
Sama dalam rumah tangga juga begitu, ya. Kita jangan menilai atau menghakimi terlalu dalam tentang pasangan kita, ya. Tetapi kita harus mengasihi dia, itu. Nah, kalau kita mengasihi, istri mengasihi, suami mengasihi, lupa kekurangan-kekurangan itu. Makanya, tapi kalau yang sudah terjadi, ya. Misalnya, oh saya sudah terlalu disakiti, ya coba perbaiki. Jangan pernah balas, ya, jangan pernah balas kejahatannya, tapi balaslah dengan kebaikan, karena itulah yang Alkitab ajarkan. Seperti gitu. Iya. Dan masih ada pertanyaan nih Pak Ponix, tentang anak muda zaman sekarang. Katanya zaman sekarang itu pre-sex itu udah merupakan gaya hidup, katanya udah bukan hal yang tabu nih Pak. Kayak gitu. Sampai ada yang karena begitu baiknya si wanita ini terhadap pasangannya, cinta lah Pak, masih pacaran, cinta semuanya diberikan, bahkan sampai tidur bersama Pak. Tapi ternyata setelah tidur bersama, si prianya minta putus. Nah, si wanitanya bertanya, emang kurang baik apa sih aku sama kamu gitu ya, sampai udah melakukan segalanya, putus. Nah, apa sih Pak yang harus dilakukan nih buat mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya, buat wanita-wanita mungkin yang sudah terlanjur nih melakukan pre-sex tapi akhirnya tidak dinikah, tapi putus di tengah jalan nih Pak. Apa yang harus dilakukan? Oke, jadi ada dua hal ya. Yang pertama yang sudah terlanjur gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya sebaiknya kalau dia putus jauh lebih baik daripada menikah lalu berpisah. Ya kan? Nah, makanya dalam hal kasus begini ya, apalagi dunia sekarang kita nggak bisa batasi ya, banyak kehidupan bebas itu sudah masuk budaya-budaya itu ke dalam kehidupan bangsa kita juga ya. Kita melihat di kota-kota besar, bahkan sampai kota-kota kecilnya juga sudah hidup bebas itu sudah ya hal yang biasa. Hal yang biasa, hampir hal yang biasa, walaupun memang masih ada norma-norma yang baik ya. Nah, kalau sudah terjadi hal itu ya sebaiknya menerima gitu. Karena kalau dia memang baik, ya dia pasti sayang sama kita, nggak mungkin dia putusin kita, apalagi dia sudah menikmati gitu ya. Ya, nah sebaiknya ya kalau dia memang putus, lebih baik putus daripada nanti setelah menikah lalu dia suka-suka hidup lebih menderita kita kan. Ya seperti itu. Nah, untuk yang belum terjadi anak-anak muda, sebaiknya ya dalam pacaran ya kita harus menjaga diri, waspada, karena kadang-kadang bisa terjadi sesuatu ya. Makanya waktu pacaran bagusnya di terang-terang, tempat terang, ya, diperkenalkan kepada orang tua, lihat juga keluarganya seperti apa. Jangan karena ganteng saja atau karena cantik saja lalu kita terlena dengan hal itu ya. Dan banyak orang-orang yang mengalami itu karena terlena, oh ganteng, kaya, seperti gitu ya, banyak duitnya, tenar gitu ya, sehingga akhirnya terjadi hal itu. Nah, makanya kembali lagi anak-anak muda, remaja ya, kembali belajar hidup takut akan Tuhan, itu penting sekali ya. Takut akan Tuhan itu artinya melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, Tuhan itu merindukan bahwa kita itu di dalam masa-masa pacaran ya harus baik ya. Di dalam ya masa-masa pengenalan itu kan harus baik gitu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi, setelah sudah dikorbankan semuanya lalu ditinggalkan ya. Kalau ditanya, tapi Pak, saya kan sudah melakukan perbuatan baik, kurang apa? Ya kan? Itu kan pertanyaannya. Ya, sekali lagi bahwa bagimu itu baik, tapi bagi orang lain belum tentu itu baik. Dia hanya memanfaatkan, kembali lagi memanfaatkan. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu cepat-cepat terburu-buru gitu ya dalam melakukan sesuatu, apalagi kalau hubungan bebas gitu ya. Ya, kita anak-anak muda, para remaja, hati-hati. Jangan terlalu percaya manisnya mulut laki-laki ya.
sebaiknya memang juga kalau mencari pasangan ya, sebaiknya kalau boleh ya seiman di dalam satu gereja gitu. Jadi kita bisa kenal setiap hari, bisa tahu seperti apa keluarganya, sehingga nggak salah memilih gitu. Ya, kalau di gerejanya belum ada tuh Pak, apa yang harus dilakukan nih? Ya, di gereja cari pasangan ya. Di gereja belum ada prianya. Ya, di gereja lain bisa kan? Ya, di gereja lain bisa juga. Yang penting dia seiman dengan kita, lalu kita mulai selidiki gitu. Jangan terlalu percaya dulu. Cari tahu siapa teman-temannya, ya di mana dia tinggal, keluarganya bagaimana. Itu kan penting dalam mengenal, sehingga kita nggak salah memilih. Berarti butuh banyak proses ya Pak ya, sebelum akhirnya memutuskan sesuatu ya. Ya, itu butuh proses memang ya. Jangan cepat-cepat terlena dengan mungkin ketampanan atau kekayaan seperti gitu. Luar biasa sekali buat anak-anak muda nih. Harus mungkin punya mentor juga ya, biar bisa ngasih ngarahan ya Pak ya. Nah itu penting sekali ya, benar itu, mentor ya. Bapak rohani, kalau kami bilang bapak rohani, sehingga waktu kita dalam hubungan ada yang pantau kita, apakah masih dalam norma-norma yang sehat atau enggak gitu ya. Seperti gitu. Ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi Pak Punik ada sempat bilang juga kalau misalnya kita itu harus berhikmat dalam berbuat baik juga ya Pak ya. Nah, gimana supaya kita bisa berhikmat dalam menolong orang lain supaya nggak dimanfaatin nih Pak? Iya. Sebetulnya menolong orang lain itu wajib sih. Alkitab mencatat wajib kita menolong orang lain. Nah, yang masalahnya kalau yang memanfaatkan tadi, kalau memanfaatkan tadi bagaimana supaya kita bijak? Ya kita harus kenal dia dulu. Ya kan, kita harus mengenal dia secara pribadinya bagaimana, gimana dia hidup. Karena kalau orang yang sudah biasa memanfaatkan itu kan terlihat gelagatnya gitu ya. Makanya cari tahu siapa temannya, di mana dia tinggal, bagaimana komunitasnya, itu kan penting sebelum dia memanfaatkan kita. Makanya kalau baru kenal kan dia sudah macam-macam gitu kan, jadi tanya-tanya buat kita. Ya, kita harus perhatikan itu dulu, lihat dulu seperti apa, gitu, sehingga kita nggak mudah ditipu ya. Apalagi kalau perempuan biasanya suka main perasaan katanya. Ada yang sedih-sedih sedikit, aduh langsung kasihan kayak gitu. Berarti butuh hikmat bukan butuh perasaan ya. Iya, kadang-kadang biasa sampai nangis, sampai sedih, ya kadang-kadang air mata buaya gitu ya. Ya makanya ya butuh hikmat ya. Tetap minta Roh Kudus pimpin kita sehingga kita bisa membedakan kita ini orang yang yang baik atau enggak, seperti gitu. Berarti sangat penting untuk kita dekat sama Tuhan kita ya Pak. Ya itu penting itu, dekat sama Tuhan. Oke, dan masih ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Kalau misalnya kita lihat media sosial nih Pak, banyak sekali bertebaran konten-konten berbuat kebaikan ya Pak. Misalnya nolong orang, ibu ini kami kasih 500.000 misalnya, ibu kami kasih misalnya 1 juta kayak gitu ya, misalnya bantu-bantu orang kan, lalu dikontenkan gitu Pak. Padahal kan sering kita dengar ya, kalau misalnya saat kita memberi tangan kiri nggak usah tahu gitu, tapi sekarang zaman media sosial, kita berbuat baik kalau bisa seluruh dunia deh tahu gitu apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, pandangan saya tentang hal itu ya. Kembali lagi, mereka itu kan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga orang yang menonton makin banyak, orang yang nonton followernya makin banyak, dan mereka juga mendapatkan income dari sana ya. Nah, kalau dibilang mereka disorot gitu ya, diperlihatkan kebaikan mereka gitu sehingga ada muncul belas kasihan, ya bagi saya susah untuk memberikan tanggapannya. Tergantung lagi kembali kepada sang pemberi gitu. Apakah memang dia tulus atau enggak, ataukah hanya sekedar konten gitu ya. Tapi kalau dia memberikan secara tulus,
ya saya kira nggak ada masalah juga sih sebetulnya, karena yang paling tahu dia dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa menghakimi juga. Jangan-jangan memang dia memberikan tulus, ya kan? Cuma karena dia juga mau supaya ini bisa menghasilkan, dia buat konten sehingga orang menonton ya. Dan kadang-kadang juga apa yang mereka lakukan itu menyentuh orang gitu ya. Sehingga orang mau ikut terlibat juga untuk berbuat baik. Bisa jadi seperti gitu. Karena ada beberapa orang yang melihat itu, mereka turut berempati, rasa sedih, rasa terharu. Akhirnya ketika melihat ada orang yang mau ditolong, mereka juga bisa terlibat gitu. Jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung bagaimana kita melihat. Tapi sekali lagi sebagai orang percaya kita tidak boleh menghakimi. Ya, tidak boleh menghakimi. Oh, ini nggak tulus ini orang, ya tidak bisa juga ya. Kita tidak tahu karena hatinya dia yang lebih tahu, itu Tuhan dengan dia. Ya, tapi kalau ditanya bagaimana seharusnya orang, seperti yang Anda bilang tadi, kalau Alkitab bilang kalau kamu memberi tangan kiri, tangan kanan tidak usah tahu, memberi tangan kanan tidak usah tangan kiri tahu, seperti itu. Karena pemberian itu cukup Tuhan yang tahu, itu lebih baik, ya. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan, seperti gitu. Ya. Jadi ada poin-poin penting nggak Pak tentang kebaikan yang Bapak sampaikan nih buat sahabat curhat? Oke. Kalau ditanya poinnya apa yang penting, ya teruslah berbuat baik. Ya. Sampai akhir hidupmu terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik karena orang mencibir kita, orang memfitnah kita. Jangan pernah berhenti. Teruslah lakukan berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita itu juga akan diperhitungkan Tuhan ketika kita kembali ke rumah Bapa di sorga, ya. Karena bukan untuk kita selamat lagi, ya, bukan karena Tuhan memberikan keselamatan buat kita, kita merespon keselamatan itu dengan berbuat baik, seperti gitu. Ya. Emang boleh sebaik ini, ya. Terus berbuat baik ya Pak, ya, sampai akhir hidup kita. Nah, sahabat curhat bersama New Life, ya. Terima kasih buat malam hari ini, ya, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Funix, nilai-nilainya untuk kita boleh terus melakukan kebaikan di sepanjang hidup kita, ya, sampai kita menghadap Bapa kita yang di surga. Nah, kalau sahabat curhat memiliki persoalan di dalam kehidupan, mungkin yang beda topiknya tentang dari masalah ini juga boleh curhat ya Pak, ya. Boleh, ya. Nah, caranya sangat mudah, langsung aja hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan kalau sahabat curhat mau berbuat baik juga, ada satu caranya, yaitu subscribe. Betul. Subscribe dong channel YouTube kita. Emang karena boleh, gratis ya. Iya betul, gratis banget. Dan setelah itu komen, share juga ke teman-temannya supaya makin banyak orang yang diberkati dengan curhat ini. Ya, sahabat curhat, saksikan terus siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye-bye.